Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ibu juga ingatkan agar anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Jadi tetap jaga jarak, kalau keluar pakai masker dan selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau lihat dulu berapa peserta yang hadir hari ini. Ya, alhamdulillah anakku sekalian yang hadir hari ini ada 11 orang. Jadi perlu Ibu sampaikan bahwa memang jumlah kita di kelas 71 ini ada 24 orang. Tapi yang aktif di pembelajaran daring itu memang hanya 11 orang nak ya. Karena yang 13 orang teman itu belajar daring, luring ya, dia belajar luring. Jadi dia juga belajar seperti kita, cuma bedanya ya kita dipertemukan dalam virtual seperti ini. Kalau mereka itu ya setiap hari dia harus mengambil tugas-tugasnya, setiap hari Sabtu dia harus mengambil tugas-tugasnya di sekolah. Kemudian setelah selesai Sabtu berikutnya kembali dia mengumpulkan dan mengambil lagi tugas berikutnya. Oke anakku sekalian, silahkan diperhatikan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa Ibu katakan? Karena materi ini akan mempelajari bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. 2. Melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok serta membaca buku sumber, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dengan benar. 3. Melalui diskusi dan pengamatan gambar, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk akomodasi dengan tepat. 4. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mendorong dan menghambat asimilasi dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu memberi contoh akulturasi dengan benar. Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silahkan Hasria. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Oke, bagus sekali ya. Berarti anak-anakku sekalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu, yaitu ya pengertian interaksi sosial, ada juga syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial. Nah, untuk hari ini pembelajaran hari ini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, apa itu discovery learning? Nah, discovery learning artinya siswa akan menemukan sendiri tentang konsep-konsep yang kita mau pelajari hari ini. Nah, anak-anakku bisa menemukan, bisa membaca buku sumber, bisa cari di internet, bisa juga dengan melalui pengamatan gambar. Kemudian metode yang Ibu gunakan di sini adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, di dalam diskusi nanti
Ibu akan nilai keaktifannya ya. Jadi Ibu akan nilai keaktifan kalian dalam belajar, misalnya pada saat diskusi, pada saat persentase, dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan kasih evaluasi pembelajaran. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya mari kita ingatkan kembali tentang salam PPK. Masih ingat salam PPK? Masih. Ya, Masih, salam Bu. PPK. Salah. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, mandiri, luar biasa, hebat. Hebat. Ulangi, cerdas, berkarakter, mandiri, luar biasa, Hebat. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Jadi materi kita hari ini adalah bentuk interaksi sosial. Nah, di sini bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 4 bentuk, yaitu kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama ada 5, ada kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Nah, ini ada gambarnya, coba anakku sekalian perhatikan. Di situ ada gambar bentuk-bentuk kerjasama. Ini kerukunan atau gotong royong. Ini gambar koalisi, ini gambar bargaining atau tawar menawar, kemudian ini gambar joint venture. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama koersi, arbitrasi, kompromi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Nah, berikut ini ada beberapa gambar bentuk-bentuk akomodasi ya. Bisa dilihat, ada gambar Satpol Pamong Praja, ada gambar 3 orang ini, coba lihat. Ada gambar di pengadilan, di sini ada beberapa gambar, ada gambar polisi, tentara, dan beberapa jenis-jenis agama yang ada di Indonesia. Kemudian bentuk yang terakhir adalah yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Asimilasi bertujuan untuk mengurangi perbedaan di antara individu atau kelompok, serta menambah persatuan dengan mengutamakan tujuan atau kepentingan bersama. Nah, faktor asimilasi ada faktor yang mendorong dan ada faktor yang menghambat. Faktor pendorongnya adalah toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Dan yang terakhir, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya.
Nah, itu tadi faktor pendorongnya. Nah, selain itu ada juga faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama, terisolasi dalam kehidupan suatu golongan tertentu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang keempat, perbedaan warna kulit. Yang kelima, perasaan yang kuat terhadap kelompok atau golongannya sendiri. Yang keenam, gangguan dari orang yang berkuasa. Kemudian yang ketujuh, perbedaan kepentingan yang menjadikan adanya pertentangan. Bentuk yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan antara dua buah kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan kebudayaan lama tersebut. Berlangsungnya proses akulturasi ini tergantung sudut pandang masyarakat terhadap budaya yang masuk. Jika budaya asing itu masuk dengan cara yang damai, maka proses akulturasinya akan berjalan dengan cepat. Sebaliknya, jika budaya asing masuk dengan cara pemaksaan, maka proses akan berjalan relatif lama. Nah, faktor akulturasi ini juga mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambatnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 2. Sikap masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir adalah adat atau kebiasaan. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, sekarang dengan memperhatikan gambar itu, kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa muncul di benak kalian? Kira-kira apa saja yang ingin kalian tanyakan dengan memperhatikan gambar di atas? Ya, bisa saja misalnya apakah bentuk-bentuk kerjasama itu, kemudian apalagi kira-kira yang bisa muncul berdasarkan gambar di atas? Ada? Jadi ya, bagaimanakah bentuk-bentuk bagaimanakah bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Jadi bentuknya ada dua, asosiatif dan disosiatif. Apa sajakah bentuk-bentuk kerjasama? Kemudian, apakah faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya asimilasi? Kemudian, apakah itu akulturasi? Bagaimanakah contoh akulturasi yang ada di lingkungan kita sehari-hari? Nah, anak-anakku sekalian, ya silahkan bergabung ke dalam kelompoknya ya, grup WA ya. Jadi di situ ada grup WA kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan bergabung di situ. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Jadi ya Ibu bagikan dulu. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nah, Ibu sudah bagikan ya LKPD di grup WA ya. Ya, ini adalah LKPD nanti yang kalian kerjakan. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, mengenai LKPD yang Ibu bagikan, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Dinda Gila. Mana ditulis jawabannya, Bu?
Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi LKPD yang Ibu tadi bagikan, silahkan ditulis di kertas selembar atau di buku tugasnya. Setelah nanti selesai, silahkan dipoto, kemudian dikirimkan jawabannya ke WA-nya Ibu, di WA pribadinya Ibu. Jangan di WA grup kelompok, di WA pribadinya Ibu ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa tetap Ibu akan nilai keaktifannya dalam bekerja kelompok. Jadi nanti silahkan ketua kelompok pantau teman-temannya dan laporkan nanti sama Ibu teman-teman yang tidak aktif dalam bekerja kelompok ya. Ya silahkan dikerjakan nak. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti ya bisa kalian bertanya sama Ibu. Ya, saya kira waktu 15 menit sudah cukup. Saatnya kita persentase. Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempersentasekan hasil diskusinya. Ya, kemudian kelompok lain memperhatikan nak ya. Ya Bu. Ya, silahkan wakil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. 1. Gambar 1 merupakan kegiatan bergotong royong. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Tujuan gotong royong mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan. Gambar kedua merupakan kegiatan tawar-menawar, suatu jenis negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang, biasa dilakukan di pasar tradisional. Gambar ketiga, koalisi merupakan sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur di mana dalam kerjasamanya sebuah koalisi berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Gambar keempat merupakan joint ventures, yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih. Iya, itulah tadi hasil persentase dari kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, bagus sekali tadi jawabannya nak ya. Nah, sekarang Ibu minta tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Nur Intan. Saya Nur Intan ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar pertama merupakan gambar seseorang yang sedang bergotong royong untuk memindahkan rumah. Gambar itu merupakan kerukunan yang dijalani hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong dan lain-lain. Gambar kedua merupakan seseorang yang berdagang atau bergaining. Bergaining adalah suatu proses tawar-menawar antara pembeli dengan penjual barang atau jasa untuk mencapai kesepakatan. Gambar ketiga merupakan koalisi antara dua partai dengan mengusulkan tokoh yang dicalonkan untuk pemilu. Gambar keempat merupakan joint venture, adalah kerjasama antar PT. Sekian dan terima kasih. Oke, ya bagus sekali dari jawaban kelompok berapa tadi ini Ananda Nur Intan? Kelompok 2 Bu. Ya, oke anak-anakku sekalian, silakan kita perhatikan kembali gambar yang ada pada LKPD nomor 1. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan. Jadi apa yang tadi dikatakan temannya itu yang dari 2 kelompok itu sudah benar ya. Jadi Ibu ulangi kembali bahwa pada gambar 1 itu adalah gambar kerukunan atau gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Kemudian gambar kedua adalah
bargaining. Jadi bargaining merupakan bentuk kerjasama perjanjian pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau lebih. Salah satu contoh bargaining adalah tawar-menawar barang dan jasa. Nah, pada gambar ini anak-anakku bisa lihat ya, di situ ada dua orang yang sedang melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga ini ya, di situ ada tertulis koalisi. Berarti jelas-jelas bahwa gambar tiga ini adalah bentuk dari koalisi. Koalisi adalah gabungan atau aliansi beberapa unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target bersama. Koalisi biasanya tidak permanen. Ketika tujuan tercapai, maka koalisi akan bubar sendirinya. Ya, seperti koalisi yang ada dalam partai untuk memenangkan pemilu. Nah, anak-anakku bisa lihat di situ. Di situ ada dua gambar, ada dua partai ya yang sedang berkoalisi. Ya, di gambar itu ya Partai Gerindra dan Golkar. Gambar keempat adalah joint venture. Joint venture adalah perusahaan yang didirikan oleh dua buah perusahaan atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama. Dalam periode tertentu, perusahaan yang bekerja sama dalam hubungan ini adalah perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri. Nah, anak-anakku bisa lihat ya, di gambar ini ada 3 orang yang sedang melakukan kerjasama. Jadi salah satu diantaranya di sini adalah ada orang Indonesia. Ya, yang 2 orang ini adalah orang asing. Oke, sudah dipahami semua? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2. Untuk kelompok 2. Silahkan anak-anakku kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan ingin membacakan hasil diskusi kami. Gambar pertama merupakan gambar arbitration, adalah proses komodasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sehingga menjadi pendengar pertikaian di antara kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik atau masalah. Gambar kedua merupakan gambar kompromi yang menjadikan kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan atau ekspektasi. Gambar ketiga merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan jalur hukum yakni pengadilan. Kedua pihak sepakat untuk membawa masalah tersebut ke jalur. Gambar keempat merupakan gambar toleransi, merupakan bentuk akomodasi yang paling aktif dibanding yang lain. Toleransi merupakan bentuk akomodasi yang selalu berupaya menghindari konflik sedapat mungkin. Sekian dan terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagaimana, Nak? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, Bu. Ya, dari Ananda Anissa Putri dulu. Silahkan Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Nisa Putri, perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kelompok kami, gambar pertama adalah karena pada gambar tersebut ada paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atau kelompok lain. Gambar kedua adalah mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Gambar ketiga adalah konsiliasi. Adalah bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Gambar keempat yaitu kompromi. Kompromi adalah pejuang yang memiliki kekuatan yang sama namun mereka meyakini tidak akan menang atas kelompok lain. Terima kasih. Iya, itulah tadi tanggahan dari Nanda Anissa Putri. Bagaimana? Masih ada pendapat dari kelompok lain? Masih ada pendapat dari kelompok lain? Tidak ada lagi? Tidak. Tidak ada lagi. Oke, Ibu.
jelaskan kembali nak ya, karena dari penuturannya tadi ya ada perbedaan pendapat mengenai gambar di nomor 2. Nah, sekarang coba lihat gambar yang pertama. Bentuk akomodasi yang pertama adalah koersi. Coba lihat. Kenapa dikatakan koersi? Karena ya di situ pada gambar nampak ya polisi, ada beberapa polisi Pamong Praja yang sedang menertibkan sebuah pasar tradisional dengan menggunakan kekerasan. Nah, yang cocok di sini adalah koersif. Koersif atau pemaksaan adalah bentuk akomodasi yang menggunakan kekuatan atau ancaman kekerasan. Koersif biasanya melibatkan kekuatan kedua belah pihak yang timpang, di mana pihak yang kalah tersebut akan dihilangkan. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Jadi kita sepakat hari ini bahwa gambar pertama adalah koersif karena menggunakan kekerasan ya, cara penyelesaian masalah menggunakan kekerasan. Ya, gambar kedua tadi ada yang mengatakan kompromi, ada yang mengatakan mediasi. Ya, sekarang kita lihat di gambar ya. Nah, di gambar kedua adalah bentuk akomodasinya yaitu mediasi. Nah, kenapa dikatakan mediasi? Karena pada gambar di situ ada dampak dua orang yang sedang berkonflik atau bertikai ya, atau bermasalah. Nah, kemudian ada pihak ketiga yang mempertemukan keduanya yang menjadi penengah. Nah, dalam hal ini seperti di gambar ya, ini nampak seperti kepala desa ya yang menjadi pihak ketiganya. Nah, tetapi pihak ketiga ini tidak berhak untuk mengambil kesimpulan. Nah, tetap kesimpulan terakhir tetap kepada kedua orang ini. Jadi mediasi merupakan upaya penyelesaian masalah atau konflik antara dua pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga atau penengah. Tetapi pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, tetap harus dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Jadi tugasnya Bapak yang ketiga ini, yang Ibu tunjuk ini hanya sebagai penengah ya. Sudah paham maksudnya ya? Sudah, Bu. Ya, jadi ingat nak, ini adalah mediasi. Nah, gambar ketiga adalah ayudikasi. Jadi saya dengar tadi sudah bagus semua, sudah benar bahwa gambar ketiga ini adalah bentuk ayudikasi. Ayudikasi adalah bentuk akomodasi yang melibatkan pihak pengadilan yang menyelesaikan konflik. Kedua pihak biasanya lebih memilih pengadilan sebagai pihak ketiga karena ada sidang yang memberikan jawaban tentang konflik yang terjadi. Jadi anak-anakku sekalian bisa perhatikan di sini ada orang yang sedang disidang di pengadilan. Coba Ibu yang gambar yang Ibu tunjuk di sini ya. Oke, sudah paham maksudnya ini? Iya, Bu. Ya, jadi ayudikasi. Oke, sekarang kita pindah ke gambar keempat. Nah, gambar keempat tadi juga ada ya perbedaan pendapat. Ada yang mengadakan toleransi, ada juga yang mengadakan kompromi. Nah, anak-anakku sekalian, yang nampak di sini gambar 4 adalah toleransi. Ya, toleransi antar umat beragama. Coba anakku perhatikan gambar ya. Oke, jadi toleransi adalah bentuk akomodasi di mana tidak ada bentuk penyelesaian konflik dengan perjanjian, tetapi hanya ada penghindaran konflik terbuka. Ya, sudah paham maksudnya? Oke? Iya, Bu. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 3. Ya, silahkan nak, kelompok 3 persentasekan hasil diskusinya. Saya Dinda Akila, perwakilan dari kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari 3 orang. Berdasarkan diskusi kami, faktor pendorongnya yaitu yang pertama,
toleransi di antara kelompok, dan mempunyai banyak perbedaan kebudayaan. Yang kedua, terdapat sikap saling menghormati dan juga menghargai orang asing, serta kebudayaan yang dibawanya. Yang ketiga, kesempatan yang sama di dalam bidang ekonomi. Yang keempat, terjadi perkawinan antara kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Dan yang kelima, mempunyai persamaan dalam unsur kebudayaan yang universal. Penghambatnya yaitu yang pertama, kelompok yang terisolasi atau terasingkan. Yang kedua, kurang pengetahuan mengenai kebudayaan baru. Yang ketiga, terlalu bangga terhadap budaya sendiri. Yang keempat, pikiran negatif terkait dampak kebudayaan baru. Dan yang kelima, adanya perbedaan fisik. Sekian dan terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, saya kira apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 3 sudah benarnya ya. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 4 atau nomor terakhir. Siapa yang mewakili kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 4. 1. Makbara Panji adalah perpaduan antara adat Arab dan adat Bugis. Sebelum Islam masuk, setiap hajatan diawali dengan tradisi pembacaan epos Lagaligo. Nah, kebiasaan tersebut kemudian berganti menjadi dengan tradisi pembacaan Basanji, sebuah kitab berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini belum lengkap hajatan, acara akikahan, selamatan rumah, dan bahkan menggunakan kendaraan baru sebelum Basanji. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Aplaus untuk kelompok 4. Nah, sekarang ada yang mau kasih contoh yang lain? Saya Bu. Ya, Pak Ferdi dulu yang bersemangat sekali. Silahkan Nak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya politik di kampung kami yaitu perbedaan daya Islam dengan budaya kampung. Jika perayaan Maulid, warga kampung kami menyiapkan beberapa makanan di dalam ember seperti buras, ketupat, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Iya, bagus sekali Nak Ferdi. Oh ya, barangkali masih ada contoh yang lain? Saya Bu. Ya, silahkan Fairil Ihwal ya. Budaya membaca-baca atau membaca doa, ungkapan rasa syukur ketika kita mendapatkan sesuatu, misalnya rezeki, kesehatan, dan kekuatan. Budaya ini merupakan campuran antara budaya Islam dengan Hindu. Budaya Islamnya yaitu doa yang dibaca adalah doa yang bernuansa Islam. Unsur Buddhanya yaitu dengan menyiapkan sesajen dan membakar dupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali Nak ya. Oke. Masih ada? Oh, sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang Ibu ulangi. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh teman-temannya? Ada 3 contoh akulturasi yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Jadi Ibu ulangi, akulturasi adalah perpaduan antara 2 kebudayaan. Jadi adanya budaya baru tapi tidak menghilangkan budaya lama. Contoh tadi perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Buddha yang dicontohkan oleh Fairil Ihwal. Budaya baca-baca dalam di kampung kita khususnya Bugis, yaitu merupakan ungkapan perasaan syukur ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah itu kesehatan, rezeki yang banyak,
Jadi budaya Islamnya adalah doa-doa yang dibaca itu doa yang bernuansa Islam. Kemudian Buddhanya, unsur Hindu Buddhanya adalah ya kita menyajikan makanan atau sesajen-sesajen, kemudian pembakaran biasanya membakar dupa ya atau kemenyan ya. Nah, aku sekalian, ya saya kira masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, misalnya dalam hal berbusana juga ada. Oke, itulah karena selesai semua persentase, maka kira-kira anakku sekalian, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Alifah, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulannya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. 1. Asosiatif. Asosiatif adalah seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 4 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Bentuk kerjasama dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama langsung, kontak, dan tradisional. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ada 8 bentuk akomodasi, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan ayudikasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memberikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor-faktor mempermudah terjadinya asimilasi antara lain sikap toleransi terhadap kebudayaan lain, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamation, adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi, perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya, perbedaan ciri badannya seperti warna kulit, dan bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadap dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali nak ya tadi kesimpulan dari teman kita Nur Alifah. Nah, karena selesai kesimpulan, berikutnya adalah refleksi. Nah, anakku sekalian, siapa kira-kira yang mau mewakili teman-temannya untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Oke, Saya. silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Materi hari ini cukup menarik bagi saya. Saya juga suka pembelajaran hari ini yang menggunakan discovery learning. Di sini kami mencari tahu
atau menemukan sendiri materi pembelajaran dengan bimbingan dari ibu guru, sehingga kami berpartisipasi aktif pembelajaran hari ini. Oke, itulah tadi mengenai refleksi ya. Nah, sekarang seperti tadi yang Ibu janjikan bahwa di akhir pembelajaran nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Jadi sekarang silahkan anakku ya, Ibu akan bagikan linknya saja ya. Jadi ada linknya nanti yang Ibu bagikan. Silahkan anak-anakku kerjakan. Langsung saja di situ dipilih ya, dipilih jawabannya karena ini adalah pilihan ganda. Jadi anak-anakku sekalian bisa langsung mengerjakan evaluasi yang Ibu kirim. Oke, Ibu sudah kirim? Ada yang belum? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, karena sudah penilaian, berarti hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Namun sebelumnya, Ibu mau menyampaikan bahwa minggu depan nanti materi yang kita bahas adalah bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Jadi hari ini kita bahas asosiatif, minggu depan adalah disosiatif. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan lagi supaya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.